Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Yunianti dengan NPM 2042015160005 dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS praktikum keperawatan jiwa 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Nita Sukamti MKAP. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Di dalam tahap prainteraksi terdiri dari yang pertama membaca rekam medis klien, yang kedua mengeksplorasi perasaan, analisis kekuatan, dan keterbatasan profesional pada diri sendiri, yang ketiga memahami rencana keperawatan secara baik, yang keempat menguasai keterampilan teknis keperawatan, dan yang terakhir memahami rasional ilmiah dari tindakan yang akan dilakukan. Setelah ini masuk ke dalam tahap orientasi, kerja, dan terminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, perkenalkan nama saya Tita. Saya bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga 2 siang. Di ruangan mati ini, kalau boleh tahu nama ibu sama mbaknya siapa? Saya Ibu Lela dan ini Ya. saya yang pertama. Namanya Aini. Ya baik, bagaimana ibu perasaannya pagi hari ini? Ya kalau untuk hari ini saya agak merasa senang ya karena untuk bertemu anak saya. Ya baik. Nah, kalau boleh tahu apa sih pendapat ibu sama mbaknya tentang adik dan anak? Gimana Kak? Sebelumnya kan dia sering ada kayak marah-marah gitu. Marah-marahnya tuh sering apa sebab itu. Terus juga kadang habis marah-marah itu dia suka tiba-tiba tertawa. Terus Terus suka menutup telinga. suka menutup telinga juga. Jadi dari gejala yang Mbak sama Ibu ucapkan itu, kita sekarang akan berdiskusi tentang apa masalah dari anak sama adik Mbak ini. Untuk diskusinya ini sekitar 2-30 menit. Kalau Ibu sama Mbaknya mau di mana dan jam berapa? Di sini aja Iya, sekarang boleh. Jadi apa sih yang Ibu sama Mbak ketahui tentang penyakit yang adik sama anak Ibu alami? Kalau saya melihat anak saya ya, dia suka apa ya? Suka menyendiri juga. Terus suka gelisah sendiri, suka kayak ngomong sendiri juga. Jadi dari yang gejala yang dialami anak sama adik Mbak itu dinamakan halusinasi. Halusinasi yang dialaminya itu halusinasi pendengaran karena dia sering mendengar suara-suara yang aneh dan itu tanpa ada wujudnya. Ya, Jadi di sini ketika dia sedang mendengarkan suara-suara yang aneh itu, kita bisa mengajarinya. Jadi nanti saya akan mengajari cara dan merawat adik sama anak Mbak ini untuk menghilangkan atau mencegah halusinasi itu datang. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus menyangga atau menyokong dari jika halusinasi itu datang. itu gimana tuh sih? Caranya itu kita percayain aja kalau anak atau adik Mbak itu bilang kalau ada halusinasi atau ada orang-orang yang bersuara gitu, tetapi itu tidak ada wujudnya dan ibu sama adik Mbaknya ini tidak mendengarnya. Kita bilang aja percaya bahwa itu ada. Terus yang kedua, jangan biarkan adik sama anak Mbak itu menyendiri dan atau melamun. Jika melamun itu nanti halusinasinya juga akan datang lagi. Terus ketika melamun, ibu sama bapak bisa memberikan kegiatan harian seperti makan bareng atau jalan-jalan bareng ataupun yang simpel di rumah itu kerja sama bareng atau kerja bakti bareng kayak membereskan rumah atau apa. Dan juga saya sudah memberikan jadwal harian kegiatannya. Nanti kalau memang anak sama adik Mbak itu sudah melakukan kegiatan tersebut, berikan apresiasi kepada dia supaya dia semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus yang ketiga itu, ibu sama Mbak itu mengingatkan lagi aturan minum obatnya, jangan sampai terlewat tanpa ada konsultasi dari dokternya. Jadi ibu mengingatkan sama Mbak mengingatkan minum obatnya supaya tidak telat. Lalu yang terakhir itu kita bisa menghilangkan cara halusinasi tersebut dengan cara tepuk punggung anak sama adik Mbak dan sambil bilang, kamu lagi ngapain? Kan suster sudah kamu tidak ingat apa yang perawat sudah ajarkan. Nanti di situ mungkin adik sama anak Mbak itu bakalan menjawab, ya saya ingat. Nah kalau kamu ingat,
kamu bisa katakan dengan kencang dan berulang-ulang. Katakan saja, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu sambil menutup telinganya. Baik, Mbak sama Ibu bisa ulangi saya ajarkan tadi menepuk punggungnya. Kalau anak saya lagi seperti itu, saya menepuk bahu anak saya, terus sambil kayak adek kamu apa? Kamu ingat ya apa yang diajarkan suster gitu. Terus kalau anak saya yang menjadi ya, coba kamu lakukan apa yang disuruh suster, lalu diceritakan. Cara untuk mengusin itu sambil menutup telinga juga. Oh iya, menutup telinga sama menghardik ya. Iya. Jangan Pak, itu suara palsu, itu suara palsu. Iya, itu bagus sekali Ibu bisa mengungkapkannya. Ya. Cakap-cakap kita hari ini sudah selesai ya Bu, Mbak. Bisa gimana perasaan Ibu sama Mbak sudah tahu cara untuk merawat dan menghilangkan halusinasi itu? Terbantu sih sus, karena kan sekarang juga adik saya lagi dalam tahap pemulihan, jadi dengan cara-cara yang suster berikan itu juga sangat membantu kami sebagai keluarga buat membantu dia untuk kembali pulih lagi. Nah, dari cara-cara yang sebelumnya saya sudah sebutkan juga ya, ada 4 cara itu untuk menghilangkan atau merawat halusinasi pada anak sama adik Ibu. Ada yang bisa jelaskan lagi gimana cara-caranya dari 1 sampai 4? Kalau yang pertama tadi kan kita menyongkong dia, kayak kita bilang ke dia kalau misalkan kita juga mendengar hal yang sama gitu kan. Tapi yang cara keduanya juga kita nggak bisa membiarkan dia sendirian. Jadi kita melibatkan dia dalam segala sesuatu aktivitas yang kita kerjakan juga. Lalu yang ketiga itu kan kita tetap mengontrol dia dengan obat-obatan yang diberikan oleh resep dokter gitu kan. Biar dia pemulihannya juga cepat. Kita bisa menggunakan cara yang keempat itu yang tadi dibantu dengan menepuk punggung belakang sambil bilang kalau misalkan apa kamu tidak ingat yang sudah yang sudah diajarkan oleh perawat gitu kan, sambil menutup telinga dan menghardik suara-suara yang dia dengar. Cara untuk menghardiknya Mbak tahu? Kalau nggak salah pergi sana, saya tidak ingin dengar suara palsu gitu ya. Betul sekali. Baik ya, Ibu sama Mbak sudah bisa dan tahu cara merawat dan menghilangkan halusinasi itu. Untuk percakapan hari ini sudah selesai ya. 2 hari ke depan ada terjadwal lagi untuk cara yang selanjutnya itu menghilangkan halusinasi itu dengan cara langsung kepada anak dan adik Mbak. Apakah Mbak sama Ibu bersedia? Ya, bersedia. Boleh, nanti untuk 2 hari ke depan itu ada langsung pasiennya di sini. Baik, untuk jam sama tempatnya mau gimana? Jam berapa? Paling nanti di rumah aja ya sus. Oh iya boleh, jam segini aja. Oke baik. Untuk kegiatan hari ini sudah selesai dan juga sudah ada perkembangan ya dari keluarganya untuk cara yang saya sebutkan tadi. Terima kasih ya Ibu, Mbak atas waktunya. Saya izin ke ruangan saya terlebih dahulu. Jika ada apa-apa bisa ke ruangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.